Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, stambuk A40119078, kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video kampanye anti korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Nah, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Contoh-contoh korupsi antara lain, yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang terakhir, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu kepedulian. Peduli memiliki beberapa arti: mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan, manusia memerlukan hidup yang disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, yaitu keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar. Hukum keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Berikut dampak-dampak yang disebabkan oleh korupsi. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik. Yang ketiga, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Yang keempat, menurunnya kepercayaan dari para investor. Dan yang kelima, keterbelakangan perekonomian negara.
Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan yang keempat, kurangnya solidaritas sosial. Dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi, yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang kedua, munculnya pemimpin yang korupsi. Dan yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum, yaitu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, banyak dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi. Maka dari itu, ayo kita tanamkan dalam diri nilai-nilai anti korupsi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.